Kami dari Prison of Blues, saya Bowo, pada vokal. Saya Bayu di gitar. Saya Andy di drum. Prison of Blues sendiri awal-awal dari tahun 2007. 2007 kami sebenarnya nggak langsung ke psychobilly. Kami awal-awal dari punk rock. Kami sering membawakan lagunya The Clash, Ramones, Social Distortion, dan lain-lain. Terus seiring berjalannya waktu, kami rubah instrumen bass elektrik jadi kontrabas, jadi kami mulai masuk ke psychobilly. Kalau untuk skena musik di Temanggung, dominasinya sih lebih ke rock, hardcore, metal gitu, sama punk. Kalau psychobilly, ya cuman Prison of Blues sendiri, single fighter. Kalau venue, ya itu kayaknya problematika di setiap kota ya, venue itu masih sering berpindah-pindah sih venue-venue acara. Cuman sekarang lagi ada venue baru yang kebetulan si ownernya support untuk mengadakan gigs-gigs untuk anak-anak yang mau main musik di sana. Namanya Peer House, terus ada Ramu Kopi ada juga, dan ada beberapa lagi tempat yang mau mau muncul lagi baru. Tapi kalau di tahun 2016 ke bawah masih banyak tuh Temanggung tuh. Festival-festival gitu. Sering festival. Nah, malah seringan gitu di Temanggung tuh. Itu kenapa sampai sekarang tuh di Temanggung tuh pasar anak-anak musik rock, root rock lah, metal dan lain-lain tuh masih banyak sekali gitu. Ya karena ada industri festival waktu itu ya. Cuma kalau sekarang, kalau saya lihat memang agak berkurang gitu. Tapi ada baiknya sih karena tumbuh industrinya, ada kafe dan lain-lain. Jadi teman-teman banyak yang misalnya nih dari tadinya main musik rock sekarang jadi top 40-an gitu. Karena ada industri si kafe-kafe ini gitu. Kalau dari Temanggung, record label ada Zombie Attack, ada Seven Record juga ada yang mereka support untuk band-band underground seperti punk, hardcore, metal. Kalau untuk band sendiri yang di Temanggung yang rekomendasi ada The itu punk rock, terus Burno Shit, ada Strom Aki itu punk. Kalau di hardcore saya kurang begitu hafal karena saya jarang nongkrong juga. Kenapa memilih musik psychobilly? Karena mungkin awalnya dulu saya melihat itu menarik karena bawain musik keras, kayak beat punk, kayak yang tema-tema horor, terus pakai instrumen upright bass atau bass betot gitu. Kayaknya menarik dan masih jarang juga di Indonesia, dan bahkan sampai sekarang masih bisa dihitung dengan jari kalau band psychobilly di Indonesia. Sama secara musikal juga agak berbeda juga ya. Psychobilly ini ada di musik tuh kan biasanya ada pulse ya, denyut. Nah musiknya emang mirip punk, cuman di beberapa bagian tuh kadang dia ada shuffle, kayak gabungan antara. Karena dia pakai ada triplet di kontrabasnya. Itu sih seru ya ini. Ya, dan ada tema-tema horor juga kan bikin menarik. Nah kalau untuk skena psychobilly di Indonesia itu tadi seperti saya bilang tadi masih bisa dihitung dengan jari, nggak sampai 10 kalau nggak salah. Di Bandung ada Kereta Susana, terus di Jakarta ada Gokil Billy, di Klaten itu ada Rebel of Law, di Bali ada Mad Dog, tapi nggak tahu mereka masih aktif apa enggak, saya kurang tahu. Tapi setahu saya di bawah 10 band. Dan kalau menurut saya sih dari pengalaman kemarin kita di Eropa ya, psychobilly itu lebih lekat sebenarnya ke culture-nya. Ya. Jadi mungkin ini yang nggak ada di Indonesia ya, culture itu. Jadi orang datang ke satu festival
Dimana yang kemarin itu memang yearly setahun sekali gitu ya. Itu orang datang memang udah berubah bentuk udah. Dia udah punya altar sendiri gitu loh. Tujuannya memang mau ketemu teman, mau di acara Psychobilly meeting itu benar-benar meeting, benar-benar kumpul kayak ajang reunian, kayak apa namanya ketemu teman yang lama nggak ketemu dan mereka ke situ juga udah Tampilannya itu udah beda, udah total gitu. Rambut udah Jadi culture ini yang nggak ada gitu. Lucu-lucu kostumnya, ada yang macam-macam, ada yang teteknya 3 gitu. Iya benar. Iya benar. Terus ada yang pakai tanduk-tanduk, pokoknya bentuknya udah aneh-aneh gitu. Dan nah mereka datang memang buat itu gitu, buat nunjukin ini loh gue. Nah itu yang nggak ada di Indonesia gitu loh. Dari semua yang nonton itu, wah udah kayak zombie attack gitu kalau di sini acara zombie attack gitu. Seru kalau kita di Indonesia pakai make up gitu kan jadi agak aneh juga. Iya karena baru mungkin kan bukan culture-nya ya. Iya. Album baru kita sedang proses mengerjakan album baru. Ya semoga dalam waktu dekat ini selesai. Sebenarnya tinggal revisi dikit sih. Sama mau ada yang mau beberapa yang di take ya. Iya take. Oh kalau Prison of Blues sendiri udah ada 3 album sebelumnya. Pertama EP, 6 lagu. Yang kedua itu tribute band. Itu di kala pandemi saya bingung mau ngapain. Saya izin ke bandnya teman-teman kayak Something Wrong, kayak Morning Horny. Ada band-band lain juga. Saya izin untuk membawakan lagu mereka dengan mengaransemen ulang dalam versi Prison of Blues. Itu album kedua dan album ketiga. Album keduanya Graveyard Party 2016. Album pertama 2012. Album ketiganya itu pas pandemi 2021. Nah, ini sekarang lagi proses untuk album yang keempat. Yang kompilasi? Kompilasi udah ngitung nggak? Gitu. Coba ngitung kemarin. Coba berapa? 12 sama album. kompilasi ya? Kompilasi. Dia nggak ngitung 12. Aku malah kata. Suka duka selama tur Eropa. Moga. Jadi di bulan Agustus ya, Juli. Nah di bulan Juli kemarin, Prison of Blues kemarin kita tur Eropa. Kita menghadiri undangan 3 festival. Satu festival utamanya itu Psychobilly Meeting di Barcelona, Santa Susana. Kemudian ada festival apa? Star Factor. Satu lagi festival. Aduh lupa. Crazy Days. Crazy Days. Ya, Crazy Days ya. Jadi 3 festival, sisanya kita tur gigs kecil gitu di kafe, klub bar gitu. Itu selama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ada berapa gigs? Total 11. 11 ya? Tambahan. Oh ya, 11. Ada 11 gigs di Jerman, Belanda, Spanyol. Ya. Suka duka. Monggo suka duka. Suka dukanya cuaca. Masuknya kan pertama kita dari Indonesia terus masuk ke Spanyol, ternyata ya adaptasinya lebih panas di pinggir pantai, kulit jadi ya angin kenceng terus. Ya kalau sukanya sih kita bisa jalan-jalan ke luar negeri. Muter-muter. Dukanya ya nggak duka sih, asiknya tur ya di situ selama perjalanan sih kalau buat cerita. Jadi kita pindah-pindah ke tempat gitu, ngejar waktu. Yeah. Harus bawa alat sendiri kan. Di pihak bar atau pihak klub cuman nyediain sound out, jadi kita bawa drum sendiri, bawa head cabinet sendiri, jadi kita harus gerak cepat. Iya, dan di beberapa festival tuh bikin kaget juga sih. Ada festival itu yang tidak menyediakan kayak peralatan gitu, kayak simbal gitu. Ternyata memang untuk profesional player gitu. Jadi emang datang buat bawa alatnya masing-masing. Jadi mereka nggak nyediain cuman kayak bass drum,
tom, floor, bahkan nggak ada pedalnya itu. Padahal nggak ada. Udah. Jadi pengalaman juga itu, pengalaman banget ternyata. Terus yang lucu dia nggak bawa hi hat. Jadi karena nggak ada yang minjemin, dia itu dibalik dari Crash sama China. Chinese. Jadi hi hat karena saking nggak ada yang minjemin coba. Diselamin aja orang sana ada yang nggak mau sama dia. Itu juga sih. Dukanya tuh. Itu dukanya kayak gitu sih, cuman kayak masih ada perbedaan orang Asia gitu sama kami ngalami di beberapa tempat sih, tapi itu ya jadi pelajaran hidup banget Pengalaman. buat Tapi kami. kerennya adalah setelah kita main, setelah dia main, orang itu langsung mau nyalamin duluan gitu. Iya beneran itu. Iya, Sama bener. yang lucu ini, kita kan setelah festival di Spanyol, kalau di Spanyol kan kayak kontrabas itu kan disediain. Nah, setelah itu kita harus sewa sekalian sama fans sama alat-alat lainnya. Itu ada miskomunikasi di situ pas di panggung. Ternyata itu kontrabas nggak ada pick up-nya. Jadi di sana harus bener-bener detail Ya, gitu. sementara si pihak yang nyewain dia taunya kita bawa pick up sendiri karena yang sudah nyewa, yang dulu mereka sistemnya kayak gitu, dia bawa sendiri di situ tinggal nyewa, tinggal pasang. Tahu kita nyewa alat sudah tinggal pakai. Udah include ya sama. Kalau sewa kontra ya harus bilang juga sewa pickup, sewa drum ya harus sewa simbal. Nah, Dia itu sewa simbal nggak sewa hi-hatnya, itu salah lagi dia. Nggak bawa pedal lah itu, harus benar-benar Nah, detail. itu jadi di festival pas sebelum main bingung nyari pinjaman pick up nggak ada. Jadi akhirnya pakai todong dan todong pun itu karena feedback jadi nggak kepake kayak nggak pakai bass. Nah itu sih kalau aku lebih ke bukan suka duka tapi lebih ke experience seperti Pengalaman, itu ya, gitu benar. pengalamannya. Oke. Dan yang bikin excited banget sebenarnya di festival pertama Iya tuh benar. Festival pertama. di Spanyol tuh. Spanyol. Itu gila banget nggak kayak yang ekspektasi saya nggak expect banget. Dan penontonnya tuh bener-bener yang nonton kita gitu. Iya. Setelah kita selesai main, orang pada keluar nyamperin kita, minta foto, minta apa itu. Wah, antusiasnya gila dan fans-fans itu tuh bukan dari Spanyol aja, dari Internasional. iya, Inggris ada, dari Amerika ada gitu. Kagetnya itu adalah, wah ternyata band ini tuh di Eropa tuh fansnya tuh sebanyak ini gitu, nggak kayak di Indonesia gitu. Dan bener orang itu memang datang buat nonton Prison of Blues. Setelah kita turun dia nggak nonton band selanjutnya, dia nyamperin Dan, ke booth kita. Setelah kita main banyak yang datang karena terlambat itu yang mereka pada sayang karena itu kan festival venue-nya dipindah. Dipindah detik-detik terakhir Hamin berapa gitu dipindah jadi lokasinya tambah jauh. Akses transportasi ke sana susah. Ya, jadi mereka harus tempuh waktu yang lama untuk ke venue festival itu. Jadi karena kita main pertama jadi banyak yang kelewatan. Mereka datang kita udah selesai main. Dan ada juga yang kelewatan itu sampai nanya kalian main di negara mana lagi gitu ya. Iya. Nah, Akhirnya Iya, ngikutin betul. kita. Akhirnya ada yang satu orang ngikutin di Hamburg sama di Belanda ya. Iya, iya. Ya, bahkan ada yang salah satu influence kita itu namanya Sparky, vokalis dari Demented Argo. Itu istilahnya mbahnya Psychobilly itu sampai dia mau datang ke Belanda untuk nonton kita. Dan basisnya juga datang ke Jerman. Itu untuk nonton kita malah mereka bantuin ngeset alat kita. Itu pengalaman yang ngekruin. Malah ngekru ya. malah ngekru kita. Padahal dia influence kita juga. Itu sih sebenarnya pengalaman yang sangat-sangat berharga itu. Kalau di Indonesia kita tur bawa merchandise 100, pulang bawa 100. Itu juga sih merchandise buat teman-teman yang mau tour ya ke Eropa tuh bisa jadi apa? Bisa di penghidupan di sana, Iya, selama bisa di jadi. sana bisa diandalkan. Kalau merchandise di sana memang benar-benar bisa diandalkan. sangat membantu kita untuk kehidupan pada saat tour itu merchandise sangat membantu sekali. Rencana Prison of Blues ke depan kita nyelesain album, terus tour album, mau tour mana lagi? Brazil bulan apa undangan? Ya, rencana mungkin Rencana Brazil. sih mau ke Brasil
tahun depan bulan 2025 bulan Februari. Rencana mau sama masih nunggu kabar-kabar yang dari negara-negara lain juga sih. Apa Potsdam tuh? Potsdam bulan Juni. Ya kemungkinan di Jerman. Jadi sebenarnya kalau POB karena memang pasarnya di sana sebenarnya kita bukan pengen sok-sokan harus keluar enggak, tapi maintain si fans kita aja. Bener. Ya karena dari Maintain. segi band sendiri di sini cuman ibaratnya psychobilly itu kan nggak banyak, jadi kita seringnya kalau main di sini itu ya kalau nggak di gig punk rock, di gig festival yang umum. Kalau di luar Underground ya? negeri memang ada acara Psychomania Rumble, ada Bedlam Blackout, ada Psychobilly Meeting, itu yang memang benar-benar yang main di situ band Psychobilly semua. Jadi kita Ya. memang kayaknya pasarnya emang di sana kalau untuk musik genre seperti kita. Ya, tapi kita tetap berharap sih di Indonesia nanti entah itu kapan Ya banyak Ada timbul pasar band-band, sendiri ya, ada betul. band yang bawain Psychobilly juga, kita jadi punya teman bisa bisa ngumpul, bisa bikin acara bareng. Ya harapannya banyak band yang tumbuh di Indonesia. Oke, jangan lupa follow Instagram Prison of Blues di @prison_of_blues, Facebook Prison of Blues, sama follow juga Doggy House Rex. Doggy House Record di Doggy House Record, sama like sama subscribe YouTube-nya Doggy House Record.